perkenalkan, nama aku Desi Rutan Nadia. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan ringkasan buku yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna, yaitu yang terbit pada tahun 2011, yang dimana penulisnya itu adalah Muklas Samani. Kota terbitnya itu ada di Surabaya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bab pertama, yaitu untuk apa anak sekolah. Ketika memasukkan anak ke sekolah, orang tua berharap anak-anaknya akan menjadi orang, yaitu pandai dan memperoleh pekerjaan yang terhormat, dan tidak seperti orang tuanya yang hidup susah sebagai petani. Kenyataannya, setelah lulus, mereka tidak memperoleh pekerjaan dan justru menyusahkan orang tua. Setengah terberkalar dan tidak berkelar. Dan ada peserta kenduri yang mengatakan menyesal menyekolahkan anak sampai menjual sapi kalau ternyata hasilnya seperti itu. Pengetahuan dan fenomena alam menceritakan beberapa anak SMP yang sedang berjalan-jalan sambil berdiskusi untuk kegiatan lomba karya ilmiah remaja atau LKR. Mereka sedang mencari topik yang terkait dengan IPA, dan saat diskusi berhenti, mereka menunjuk ke arah aliran air dan bertanya, "Mengapa air itu berwarna coklat?" Dan mereka saling bertatapan dan menjawab, "Karena malam hujan lebat." Lalu mereka mulai berbincang-bincang mengenai alam sekitarnya. Mereka tahu kalau air sungai berwarna coklat karena mengandung lumpur. Namun, mereka tidak dapat atau tidak terbiasa mengaitkan pengetahuan itu dengan fenomena yang ada di alam. Dengan fenomena alam yang dihadapi, mereka baru mengetahui kaitan tersebut setelah dipancing-pancing dengan pertanyaan tertentu. Pendidikan tidak membumi, pendidikan kita tidak membekali siswa bagaimana bermasyarakat, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan kecuali belajar dari buku. Bersenang-senang ala kehidupan anak kota, dan setelah lulus ingin meneruskan sekolah atau mencari pekerjaan dengan bekal selembar ijazah. Oleh karena itu sangat wajar jika orang tua mereka mempertanyakan untuk apa anak sekolah, dan justru akan menjadi beban bagi orang tua. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu mencermati orang-orang sukses. Cara berpikir yang paling ampuh untuk menemukan kunci orang sukses adalah dengan pola pikir induktif, yaitu mengidentifikasi orang-orang sukses, kemudian mencermati apa kunci rahasia sukses mereka. Jika kita mendapatkan cukup banyak kasus tentang ciri orang sukses, dan dari kasus tersebut dilakukan generalisasi, maka secara prosedur berpikir kita akan mendapatkan ciri-ciri orang sukses yang berlaku secara universal. Orang yang sukses sangat mungkin berposisi sebagai anak buah dan juga bapak buah atau pemimpin. Oleh karena itu, pandangan pimpinan terhadap anak buah yang baik dan pandangan anak buah terhadap pimpinan yang baik juga perlu digali. Untuk itu, ketika memberi pelatihan kepada setiap pejabat, kita akan mengenali tentang anak buah yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu life skill versus mata pelajaran. Walaupun makna life skill yang dipakai oleh kecakapan pengguna dari berbagai negara berbeda-beda, tetapi jika dicermati, diperlukan untuk menghadapi problema kehidupan dan kemudian mengandung suatu makna universal, yaitu secara aktif dan kreatif memecahkannya. Bukankah pengertian itu identik dengan pengertian yang kita gunakan pada bab mencermati orang-orang sukses? Bukankah untuk sukses memang diperlukan kecakapan untuk menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan secara kreatif? Diperlukan kecakapan untuk mengantisipasi akan adanya masalah dan kemudian mengubah tersebut menjadi manfaat. Oleh karena itu, dalam buku tetap diartikan sebagai kecakapan yang diperlukan. Untuk menggapai kesuksesan hidup, kata sukses mengandung makna yang luas dan tidak tepat dan sama rinciannya bagi setiap orang, seperti disinggung pada sebelumnya.
Tentu orang tua tidak ingin anaknya hanya sukses dalam aspek karir dan materi, tetapi gagal dalam membina rumah tangga. Orang tua juga tidak ingin anaknya sukses dalam membina rumah tangga dan materi, tetapi tidak disenangi oleh masyarakat sekitarnya. Mereka tidak ingin anaknya sukses. Sebaliknya, orang tua tidak puas jika anaknya taat menjalankan ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan membayar zakat serta melaksanakan ibadah dalam karir dan berumah tangga. 5 peran dalam kehidupan kecakapan seperti itu seringkali disebut kecakapan personal atau personal skill, yaitu kecakapan yang diperlukan untuk mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Kecakapan personal diperlukan walaupun yang bersangkutan hidup seorang diri di tengah hutan. Untuk diperlukan kecakapan untuk memahami problema yang dihadapi, menggali informasi yang relevan guna menyempurnakan pemahaman tersebut, menganalisis dan menemukan alternatif-alternatif untuk mengatasi problema, serta mengambil keputusan alternatif mana yang akan diambil. Untuk mampu memahami suatu masalah secara utuh, diperlukan berbagai informasi yang relevan. Berbagai informasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang telah utuh dan akurat. Sedangkan pemecahan yang artinya pemecahan yang memperhitungkan dampak negatif yang terjadi, baik dari diri sendiri, orang lain yang terkait maupun lingkungan alam sekitarnya. Orang yang mampu memecahkan problema yang dihadapinya secara kreatif dan arif seringkali menyebabkan yang bersangkutan sukses dalam profesinya. Orang seperti itu seakan justru memperoleh manfaat dari problema yang dihadapi karena lebih dahulu menemukan solusi dibanding orang lain yang menghadapi problema serupa. Seringkali menyebabkan orang yang bersangkutan sukses dalam profesinya, orang seperti itu seakan justru memperoleh manfaat dari problema yang dihadapi karena lebih dahulu menemukan solusi dibanding orang lain yang menghadapi problema serupa. Social skill dalam keluarga. Peran kedua manusia dalam kehidupan adalah sebagai bagian dan keluarga. Misalnya, sebagai anak ketika masih kecil, sebagai suami istri ketika sudah berkeluarga, dan sebagai adik, kakak, keponakan, kakek nenek ketika kita menerapkan kehidupan keluarga besar dalam budaya Indonesia. Yang selanjutnya menjadi anggota masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, kesediaan bertempat kepada orang lain dan membantu mereka yang menderita ternyata juga berhubungan linier terhadap kecakapan berpikir dan kekayaan yang dimiliki. Yang selanjutnya menjadi hamba Tuhan. Peran manusia sebagai hamba Tuhan lebih banyak berupa kesadaran diri. Oleh karena itu, bersama dengan sikap hidup yang dijelaskan pada personal skill, diwadahi dalam bentuk kecakapan hidup, yaitu kesadaran diri. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu pendidikan akhlak atau akhlaknya pendidikan. Salah satu kelemahan pendidikan kita selama ini adalah tidak berani mengemukakan pendapat. Kelemahan itu bahkan terjadi sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketika anak lulusan S1 melanjutkan kuliah ke jenjang S2 di negara lain, seringkali membuat dosennya kesulitan untuk mengetahui kemajuan belajarnya karena tidak pernah mengeluarkan pendapat di saat kuliah maupun diskusi. Sudah saatnya kita yang menyebut sebagai orang yang peduli pada pendidikan dan peduli dengan akhlak bangsa, mula melakukan upaya pendidikan akhlak bagi bangsa-bangsa atau bagi anak bangsa, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh kelompok di atas menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dapat dilaksanakan dengan berhasil asal dirancang dengan baik, melibatkan pihak terkait, disertai dengan teladan, dilakukan dengan sabar dan konsisten, dan disertai dengan pola penghargaan dan hukuman. Yang selanjutnya kita masuk ke merancang kependidikan untuk kehidupan. Membongkar asumsi pendidikan selama ini dilandasi suatu asumsi dasar yang kini dipertanyakan. Beberapa asumsi yang kurang tepat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, kurikulum dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan materi ajar yang ditampilkan dalam teori dan konsep. Nah, pada perubahan kurikulum ini seringkali saya temukan sebagai mahasiswa, banyak kali anak-anak yang telah saya jalan sekolahnya ataupun mendengar cerita dari adik saya yang mengemban pendidikan di SMA, ternyata perubahan kurikulum ini sangat minim untuk diterima siswa, yang dimana siswa dipaksa untuk beradaptasi dengan kurikulum baru, namun dia belum mengerti arti kurikulum yang selama ini dia jalani. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kurikulum itu hanya berpatokan kepada ilmu pengetahuan, di lingkungan belum tentu. Makanya setiap siswa akan kesulitan untuk beradaptasi dengan kurikulum dengan kurikulum yang diciptakan, karena terlalu cepat untuk berganti kurikulum dari yang lama ke kurikulum yang baru. Nah, yang kedua itu adanya ilmu pengetahuan itu diasumsikan terbagi dalam berbagai bidang yang saling terpisah, misalnya matematika, fisika, ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Dalam pendidikan, siswa bertugas mempelajari ilmu-ilmu tersebut secara terpisah. Mungkin memang benar ilmu itu terkotak-kotak, atau mungkin kita yang memecah-mecah itu sekedar untuk memudahkan memahaminya. Sedangkan hakikatnya ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dimana kalau saling terkait itu ketika kita mempelajari psikologi misalnya, itu akan berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, yang selanjutnya itu, sedangkan hakikatnya ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, menurut saya pengetahuan itu tidak terkotak-kotak dalam spesialisasi, tetapi ingin didiskusikan adalah apakah siswa itu dapat mempelajari apa atau problema kehidupan yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran tersebut, yang dimana problema kehidupan kita dapat pahami secara berkotak-kotak seperti ilmu pengetahuan yang selama ini ada. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu pendidikan haruslah konseptual dan bermakna. Pembelajaran joyful learning yaitu disebut dengan istilah belajar atau situasi yang menyenangkan. Yang dimaksud menyenangkan bukan siswa harus tertawa-tawa, terbahak-bahak atau yang selanjutnya, tetapi siswa harus dapat menikmati situasi belajar dengan mengaitkan pembelajaran yang kita bawakan, baik itu dengan kehidupan yang bermakna di kemudian hari, berdiskusi tentang berbagai hal, kemudian dikaitkan dengan pengetahuan yang dipelajari, juga bentuk belajar yang baik. Demikian pula mengikuti kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, situasi belajar menyenangkan ini akan terjadi ketika guru mengaitkan materi dengan kondisi siswa. Seringkali ketika dosen atau guru menyampaikan materi, seorang siswa tidak diperlukan interaksinya terhadap materi ini, tetapi hanya monoton dengan apa yang guru atau dosen ketahui, itu yang dia paparkan, tanpa mengajak siswa tersebut untuk berinteraksi tentang bagaimana kaitan antara kondisi siswa dengan materi yang dikaitkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke siapa yang menilai hasil pendidikan. Nah, mendekatkan output dengan outcome, sebenarnya secara ideal prestasi siswa di sekolah seharusnya paralel dengan kesuksesan yang bersangkutan saat sudah dewasa dan bekerja. Paling tidak keduanya tidak bertentangan, karena
Hal ini memang sangat tidak mudah karena keduanya itu tidak sama situasinya. Kesuksesan hidup seseorang dipengaruhi banyak faktor selain kompetensi yang dipelajari di sekolah, namun seperti yang diuraikan pada topik pendidikan untuk kehidupan, sebaiknya pola penilaian di sekolah juga dirancang untuk kedekatan dengan pola penilaian di masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak orang tua yang tidak ingin anaknya kaya akan materi, kaya akan pengetahuan, tetapi tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Itu terjadi karena apa? Karena satu, kesopanan tidak ada. Yang kedua, selalu beranggapan bahwasanya dia pintar di sekolah itu akan menandakan dia akan dihargai di lingkungan. Yang ketiga, seringkali adanya bahwasanya ketika siswa tersebut pintar, dia akan beranggapan bahwasanya cita-citanya akan depan akan secara terseluruh terancang. Namun ada juga yang membuat siswa itu merasa tinggi hati. Nah, pertanyaan yang juga muncul dalam kegiatan hasil penilaian belajar, yang berhak melakukan pembelajaran atau penilaian belajar selama ini hanyalah guru. Tetapi menurut saya pemahaman yang baik tentang apa yang dipelajari siswa harusnya juga memperoleh hak untuk penilaian. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah 48. Berbagai peran dalam pendidikan. Yang pertama, tanggung jawab orang tua. Dalam aspek fisik, orang tua diharapkan dapat menyediakan tempat belajar yang nyaman, buku, bahan ajar, yang kemudian biaya dia selama dia mengemban pendidikan. Nah, berbagai studi menyimpulkan bahwa fasilitas yang penting untuk dilakukan orang tua untuk pendidikan anaknya adalah fasilitas psikologi. Fasilitas fisik yang disediakan tidak hanya banyak diartikan jika fasilitas psikologi tidak ada. Otonomi sekolah, kondisi sekolah dan juga orang tua siswa tentu berbeda-beda, sehingga sekolah memerlukan kiat yang memungkinkan berbeda dalam mengajak orang tua siswa berperan dalam serta program sekolah. Nah, program sekolah yang berhasil di suatu tempat belum tentu akan berhasil di program sekolah lain karena kan berbeda-beda. Nah, pola seperti inilah yang menjadi landasan untuk menjadikan digunakannya manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, seringkali kita menyadarkan bahwasanya kenapa si anak itu bunuh diri, kenapa si B bunuh diri, kenapa si C bunuh diri. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya ketika kebutuhan fisik kita terpenuhi, banyaknya uang jajan atau terlengkapnya fasilitas untuk belajar, itu tidak terpengaruh terhadap apa yang kita rasakan, karena situasi belajar itu dapat berjalan dengan baik karena perasaan kita sendiri atau yang sudah saya jelaskan tadi, perlunya fasilitas psikologi. Nah, sekian dari review jurnal atau ringkasan review buku atau ringkasan dari buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.